Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini Jumat 10 April 2026 atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1447 Hijriah. Kita Asosiasi Pengajar Al-Quran Braille Indonesia kembali dapat melaksanakan kegiatan pembinaan Al-Quran Braille bersama guru kita semua, yaitu Bapak Dr. Ahmad Jaini dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua APKBI, Bapak Ega Terhiyat, dan juga seluruh anggota APKBI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa ayat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran katsiran. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya kita simak terlebih dahulu beberapa arahan dan sambutan dari Ketua APKBI. Pada Bapak Elias, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji milik Allah atas kudrat iradatnya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bertolabul ilmi. Semoga niat, ikhtiar, dan doa kita adalah ridho dan kabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak narasumber, Bapak Ahmad Jaini, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi dan membimbing kami. Mudah-mudahan kesediaan Bapak dicatat sebagai amal soleh, dan tentu saja mudah-mudahan dengan Al-Quran kita bersama-sama di dunia wal akhirah. Teman-teman anggota pengisi, beberapa bulan kita henti tolab ya, tetapi pada kita kerjasama dengan LPMQ, Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran, untuk melaksanakan taki ya, tadarus Al-Quran inklusif. Dan alhamdulillah itu berlangsung cukup baik, sekalipun barangkali masih perlu ada perbaikan di beberapa sisi. Untuk itu terima kasih kepada Pak Zaini yang telah memfasilitasi juga dengan Lajnah. Berikutnya APKBI insya Allah setelah kita melaksanakan uji kompetensi 2 kali, pertama 12-14 Desember di Azikro, kemudian 11-13
Mat di Markas Al-Quran Braille Fatmawati Jakarta, dan insya Allah kalau tidak ada halangan awal Juni kita melaksanakan lagi bagi yang belum ya. Nah itu nanti sekali Pak Zain yang menjawab, saya akan untuk menjadi guru ngajar Braille yang ada beberapa aspek yang harus kita kuasai ya, secara standar membaca dan menulis Al-Quran gitu ya. Di kita secara ulumul Quran dan ilmu Al-Quran lainnya kita juga perlu menguasai. Kemudian selanjutnya mulai Syawal 1447 Hijriah April kita mulai lagi Tabul Ilmi yang Al-Quran umum khusus Al-Quran lebih mumpuni gitu ya dari sisi yang pokok yaitu tentang Al-Quran Braille itu sendiri. Ya, terima kasih kesediaan dan kesiapan semua anggota. Enaknya pan siang-siang begini ya, apalagi guguludugan gitu ya, petir di daerah tertentu yang mudah-mudahan tidak menghalangi semangat kita untuk senantiasa meningkatkan keilmuan kita ya, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran Braille. Yaitu sebagai prolog, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Yayat Ruhyat, SPD, sebagai Ketua APKBI yang telah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan APKBI semakin maju, semakin berkembang, dan juga kita semua juga sebagai anggota APKBI terus memakmurkan dan memajukan APKBI secara bersama-sama. Langsung saja berikutnya kita akan simak rantaian ilmu dari narasumber kita, yaitu guru kita semua, Bapak Manjaini dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah washabbihi mawala amma ba'da. Yang saya hormati Bapak ya CI dan sahabat saya ya, kebetulan juga pentasih Mushaf Al-Quran sekaligus sekretaris APKBI dan tentu Bapak Ibu semuanya, para guru Al-Quran, pengajar Al-Quran ya, muallimah Al-Quran ya, yang mungkin ada di berbagai tempat saat ini. Alhamdulillah dengan Al-Quran kita bisa dikumpulkan. Al-Quran yajma'una. Jadi Al-Quran telah mengumpulkan kita ya, sehingga kita bisa silaturahmi sekalipun bisa berjah ya, tidak bisa langsung fisik, tidak semangat kita yang menjaga untuk menyebarkan Al-Quran, ya, mewariskan Al-Quran ya kepada generasi-generasi berikutnya. Kita punya kesamaan semangat ya. Tentu sebelum saya mulai, mungkin saya juga ingin mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin ya, kalau selama ini tanpa mungkin disadari ada hal-hal yang tidak berkenan
selama interaksi, sekalipun mungkin saya tidak begitu hafal dengan nama-nama Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Baik, saya tidak tahu materi khususnya apa ya, Pak Yayat. Iya. Tapi mungkin saya mungkin review terkait saya. Mungkin sedikit juga kita tengok sejarah ya, agar kita dalam memahami Al-Quran kita itu kita punya, jadi Quran Braille yang kita punya ini tidak ujuk-ujuk ada gitu ya, tidak tiba-tiba ada, tapi memang mulai proses yang begitu panjang ya. Dan kita juga harus mengingat tokoh-tokoh orang tua kita ya, kita memulai merintis, memperjuangkan ya, dari fase awal ya sampai mengantarkan pada fase sekarang ya, sehingga kita bisa menikmati Al-Quran Braille di hadapan kita masing-masing. Mungkin saya ingin memberikan sedikit pandangan bahwa Al-Quran Braille itu ya, sejak awal muncul itu ya, munculnya itu kan tahun 52 kan ya. Kenapa muncul tahun itu, tidak tahun sebelumnya? Artinya kalau 52 itu masih ya belum lama ya, belum, masih berapa ya, sekitar 50 tahun lebih ya. Nah, kenapa? Karena memang rumusan tentang kode-kode Braille Arab ya, karena Quran Braille itu menggunakan kode Arab ya, itu baru disepakati itu tahun 51 ya, atas jasa UNESCO. UNESCO itu salah satu lembaga di bawah PBB yang menangani terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Ya. Nah, setelah UNESCO itu mengadakan konferensi regional, itu negara pengguna bahasa Arab, ya, negara Muslim pengguna bahasa Arab ya. Nah, itu akhirnya ya, masuk itu yang masih sering menjadi polemik, di antaranya adalah terkait dengan arah baca atau direct of reading ya. Karena orang Arab atau lisan Arab itu arah bacanya itu kan kanan ke kiri ya, kanan kiri. Nulisnya bacanya kanan kiri ya. Tapi kalau Latin kan kiri kanan. Nah, ketika Braille itu masuk ke dunia Arab, akhirnya muncul itu dua pandangan. Ada yang menghendaki harus kaidah, yang lain kalau ya, cukup kiri kanan sesuai dengan Braille itu munculnya gitu ya. Jadi problem itu yang kemudian oleh UNESCO difasilitasi untuk diselesaikan. Dan tahun 51 itu momentum yang sangat baik karena disitulah disepakati bahwa sistem penulisan Arab Braille itu dari sebagaimana Braille. Nah, sejauh kemudian setahun kemudian lahirlah ya Mushaf Al-Quran Braille pertama ya di dunia, yaitu di Yordania. Nah, karena pertama lahir tentu tidak selengkap sekarang ya. Nah, mungkin teman sudah pernah baca di kantor ya. Nah, itu versi Yordania ya, tidak semua ada apa namanya. Kalau kode-kodenya sudah lengkap, tatapannya, lengkapan tandanya tidak selengkap ya. Misalnya versi Yordan itu belum mengenal apa namanya tanda mat, dia belum ada. Kemudian nomor ayat ya, dan banyak hal ya yang mungkin belum apa namanya belum ada di situ. Tapi karena kebutuhan saya itu memang ingin teman-teman tunanetra punya musik yang bisa menjadi sarana media untuk membantu membaca Quran, akhirnya itu pun tetap lahir ya. Nah, setelah lahir 52 itu baru kemudian menyebar di beberapa negara Islam ya, yang kita sejauh ini kita tahu yang mendapatkan
Al-Quran Braille selain Indonesia itu juga Malaysia. Pada tahun yang sama, itu yang 54 itu baru diketahui Malaysia juga dapat. Indonesia juga dapat. Ringkas singkat cerita, kalau di Indonesia tidak makan namanya supaya itu jadi ya guys, kalau saya ini merupakan lembaga pelopor memang yang mengawali melakukan apa namanya kajian terhadap mushaf Al-Quran Braille Yordan yang kemudian terungkap sistemnya, ya. Tidak hanya itu ya, untuk awasnya mencakup juga luar negeri dapat Pakistan. Kemudian dari Pakistan kemudian ternyata di Pakistan mengenalkan kode di Braille Yordan. Nah, itu mulai dari ada Fat Isbaiyah, ya, muncul di akhirnya itu ada jadi melakukan adaptasi, kemudian ya Tunis dipercaya Kementerian Agama ya pada itu 290 eksemplar ya mushaf, dananya, mesinnya sampai tenaganya itu dibeli oleh Kemenang ya. Dalam catatan saya itu mushaf itu disebarkan ke daerah-daerah termasuk sampai ke Malaysia ya. Sehingga seperti harga Tunis, cuma coverannya berbeda tapi isinya sama sistemnya ya. Nah, setelah berkembang muncullah di Bandung juga, yang ini juga harus kita ingat juga, di Bandung ada yang namanya Pak Abdullah Yatim. Pak Abdullah Yatim ini juga punya jasa yang luar biasa. Beliau juga menginisiasi tanpa disadari, beliau menyalin ulang ya mushaf Quran Braille dengan mengacu pada mushaf cetak saat itu ya. Saat itu pada tahun itu ada mushaf cetak tahun 60-an. Nah, tanpa disadari apa yang disalin Pak Abdullah yang disalin oleh Yakat Tunis. Nah, perbedaan tajamnya adalah perbedaan terkait dengan rasem, nah, ya, susunan huruf ya, rasem itu susunan huruf ya. Nah, kalau sistem harokat tanda baca itu secara umum sama, meskipun ada beda, cuma yang paling menonjol perbedaannya itu adalah rasemnya. Nanti akan muncul istilah rasem Utsmani Imari. Versi Yakat Tunis masih mengikuti versi Yordania, masih menggunakan rasem Imari. Ya. Ketika nulis Maliki masih pakai alif. Ya. Tapi ketika Utsmani itu alifnya hilang, diganti fathah isbaiyah. Maliki. Tapi bunyinya sama. Cuma cara nulisnya berbeda. Ya. Jadi tanpa sengaja sebenarnya kontribusi yang luar biasa dari Pak Abdullah Yati itu mengenalkan Al-Quran versi Rasul Utsmani. Dan setelah saya coba baca-baca, belum ada di dunia muslim itu yang menggunakan saat itu Rasul Utsmani, baru Indonesia. Dan dipelopori oleh Pak Abdullah Yati, yang kemudian didukung oleh Yayasan Wiataguna ya, YPWG. Nah, jadi dinamika itu luar biasa ya secara itu. Artinya masing-masing punya kontribusi yang luar biasa. Ya, Tunis mengenalkan, ya, mencoba untuk mengungkap mushaf yang datang dari Yordan, kemudian mengadaptasikan, mengembangkan, kemudian YPWG kemudian mengenalkan hal yang baru lagi, yaitu versi Rasem Utsmani. Meskipun ada beberapa kaidah ya, tapi ini sebenarnya tidak berbeda antara cara penulisannya, cara penempatan harokat ya. Misal tanwin. Nah, kalau tanwin di akhir kata
biasa fathah tanwin ya, dari kata biasanya itu diikuti alif ya. Kalau ya tulis itu kan alif baru tanwin. Tapi Wiataguna tidak, tanwin baru alif. Nah, gitu. Nah, perbedaan seperti itu saja. Tapi kalau bacanya sama ya. Nah, kemudian juga berbeda dalam hal penggunaan tasdid. Nah, misal kalau idhom bi gunnah, ya ketulis belum pakai, tapi Wiataguna sudah pakai dan seterusnya ya. Nah, karena perbedaan ini lama-lama juga karena apa nah sebaran mushaf itu karena kemana-mana, akhirnya membuat para pengguna pemula menjadi apa namanya ini kok beda, satu sisi kok sini yang ya tulis begini ya lagi begini ya, akan menjadi sedikit polemik ya. Yang satu enggak ini yang paling benar ya ini yang jadi sehingga saat itu muncullah inisiasi dari para tokoh-tokoh dan kemudian difasilitasi bagaimana caranya agar mushaf yang dua yang berbeda ini dicari apa alternatif, cukup jadi satu saja, satu apa namanya satu uh, upaya melakukan dari istilahnya dengan mengadakan ulama Quran saya ya mukernas ya istilahnya mukernas musyawarah kerja nasional ulama ahli Quran, nah judulnya begitu mulai tahun 74. Jadi semua elemen perwakilan dari yang ke Tunis tidak diundang ya. Nah, ulama Quran. Nah, yang kemudian pada pertemuan yang pertama itu sudah mulai muncul ya pembicaraan terkait dengan bagaimana mushaf itu harus ditulis pakai umlaikah atau usmanikah, nah, gitu ya. Dan di pertemuan yang kedua, ya mukernas yang kedua, itu muncul satu diktum bahwa mushaf Al-Quran itu ya harus ditulis dengan ros usmani, ya, termasuk Al-Quran Braille. Ya. Jadi saat muker itu yang dibahasnya, ya, tapi cetak, mushaf cetak itu juga beragam. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Pakistan, ya. Jadi beda-beda, sehingga juga ya sekarang, ya. Jadi muncul kesepakatan di para ulama di forum itu bahwa mushaf Al-Quran itu tulisannya harus termasuk Braille. Hanya saja di Braille itu ada pengecualian. Sekiranya yang sulit diterapkan boleh menggunakan atau tak menggunakan impai. Nah, jadi ada kelonggaran di Braille. Tapi secara umum forum ingin menginginkan Quran itu ditulis dengan Utsmani. Nah, keputusan inilah yang membuat akhirnya apa yang dirintis Pak Abdullah Yatim itu menjadi rujukan itu ya, rujukan Utsmaninya ya, Utsmani. Sehingga itu kemudian dibahas sampai 30 juz sampai akhirnya tahun 84 ditetapkan sebagai mushaf standar Braille Indonesia. Jadi kalau mau dibandingkan dengan negara lain, sesungguhnya Indonesia itu negara yang paling awal sudah punya mushaf standar Braille dan rosemnya Utsmani. Nah itu ya. Sebenarnya kalau mau dibandingkan kita ikut boleh berbangga sebenarnya, karena satu-satu negara yang berani Utsmani. Karena saat itu wacana penggunaan Utsmani itu masih masih menjadi wacana yang masih minor ya, masih belum mengemuka. Orang masih menganggap belum ada kemungkinan atau masih sulit Braille itu diterapkan ke Utsmani. Tapi ternyata setelah pengalaman Wiataguna ketika mushaf itu ditulis dengan Utsmani ternyata juga bisa ya. Artinya orang-orang juga bisa menggunakannya. Artinya tidak ada masalah. Kecuali mungkin hal-hal tertentu saja. Nah,
mungkin ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti yang paling perubahan-perubahan revisi atau penyempurnaan itu terkait dengan Rasul Usmaninya, penyempurnaan Rasul Usmaninya. Jadi, nah itu ya. Nah, ketika 84 itu ditetapkan, otomatis hanya ada satu standar, ya. Jadi semua mengacu standar ini, dan ketika sudah standar ini, semua tidak boleh membuat versi masing-masing, harus satu. Nah, sekalipun saat itu, ya, muncul penerbit dari apa namanya Abioso, ya, Wiataguna, kemudian ada Rutul Makufi. Nah, ternyata di lapangan itu para pengguna juga merasakan kok ada bedanya satu sama lain, ya. Artinya boleh jadi ketika KMA nomor 2584 itu sudah ditetapkan, sosialisasinya kurang gitu ya. Boleh jadi seperti itu ya. Saat itu kita juga belum ada ya. Jadi nah karena kurang sehingga di tangan pembaca itu perbedaan itu masih ditemukan. Nah, karena masih ada perbedaan itu kemudian ITMI ya, terutama ITMI yang jadi pelopornya itu menyampaikan ke Lajnah, nggak salah saya itu dimotret oleh Pak Yayat. Nah, karena Pak Yayat itu jadi ketua ITMI ya, sehingga diskusi dengan kepala Lajnah, sehingga Pak Kepala Lajnah memfasilitasi tahun 2011 ya. Nah, kenapa dihilangkan ya? Karena di dalam mushaf standar itu mat, jaiz, wajib, lazim semua dikasih tanda mat ya, 246 ya. Nah, tapi ketika 2011 muncul diskusi ini gara-gara dikasih tanda, orang itu nggak bisa membedakan mana wajib, mana jaiz gitu ya. Akhirnya ada urusan dibuang. Oke, akhirnya itu dibuang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perubahannya itu adalah penulisan hamzah. Penulisan hamzah itu memang agak rumit ya. Karena mushaf standar itu sebenarnya sudah dideklar sebagai mushaf dengan Rasul Usmani. Nah, memang selayaknya hamzah itu juga mengikuti. Akhirnya saya itu diupayakan semua tulisan hamzah mengikuti Rasul Usmani. Rujukannya adalah mushaf cetak. Nah, karena mushaf cetak sudah mengikuti Rasul Usmani. Sehingga akhirnya berubahlah. Karena dalam mushaf standar lama, standar tahun 84 itu hamzah itu ditulis secara imla'i ya, sesuai kedudukannya. Sehingga belum ditulis secara Usmani. Nah, ketika 2011 kemudian ditulis sesuai yang ada di mushaf cetak, yang itu sudah Usmani. Ya. Itu di antara beberapa catatan revisi yang paling paling besar dampaknya ya, dampaknya. Kenapa saya bilang dampaknya? Karena menghilangkan hamzah itu sekian ratus mungkin udah hamzah, menghilangkan tanda mat itu mungkin beratus. Yang paling yang mendapatkan dampak langsung itu adalah percetakan Wiataguna mungkin ya. Karena simpliknya nggak bisa dipakai, harus membuat simplik baru, dan itu butuh waktu, butuh tenaga, dan tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, akhirnya lahirlah pedoman itu yang kemudian dicetak lagi 2012 dan disebarkan, baik versi yang cetak awas maupun versi yang braille. Saat itu juga kita nyusun juga juz amma dan terjemahnya, termasuk juz 30 juz dan terjemahnya. Nah, dalam
kurun waktu 10 tahun kemudian, tahun 2021 muncul lagi ya usulan ya dari para tokoh-tokoh termasuk para praktisi ya. Itu akhirnya muncullah kita adakan pertemuan lagi, diskusi lagi, dan ternyata ada hal yang memang perlu di review ulang, ditinjau ulang ya. Dan tentu ada beberapa hal yang juga masukan. Nah, 2011 itulah 2021, 10 tahun kemudian hanya Lajnah memfasilitasi ya pertemuan lagi dengan teman-teman tunanetra dan beberapa tokoh yang mereview pedoman. Apa yang direview lagi adalah penggunaan mad jaiz. Mad jaiz itu ternyata ketika dihilangkan, itu dampaknya para pengguna cenderungnya membacanya mad jaiz itu cuma dua harokat ya, seperti matopi'i. Sehingga nggak ada bedanya antara matopi'i dengan mad jaiz. Karena pemahaman tajuknya masih belum memadai. Nah, karena dampaknya lebih kurang baik, akhirnya usulannya dikembalikan. Toh dalam riwayat dalam dalam torik yang kita pakai, mad jaiz wajib itu sama pakainya 4 atau 5. Jadi bukan 2 harokat 4 atau 5. Sehingga akan lebih aman ketika tanda mad jaiz itu tetap diadakan, ya, ditampilkan. Sehingga para pengguna pemula akan aman. Dia akan membaca 4 atau 5 harokat, tidak 2 harokat. Nah, akhirnya diberi lagi 2021. Nah, selain itu memang ada beberapa koreksi ya, penyempurnaan di rosemnya ya. Rosemnya ada beberapa, yaitu terkait dengan penggunaan hamzah di tengah. Nah, ternyata ketika semua hamzah itu diusmanikan, itu ternyata tidak semua hamzah di tengah-tengah itu memudahkan ketika diusmanikan. Akhirnya muncul pengecualian. Khusus untuk hamzah di tengah itu mengikuti kaidah imla'i. Muncullah ya kaidah imla'i di tahun 2011. Nah, setelah itu ya, nah itu diantara yang kedua yang selanjutnya ada juga penambahan terkait dengan tanda baru, yaitu tanda 12 berapa itu 456 ya, non wasol ya, tanwin wasol ini ya, itu tanda baru tahun 2021 munculnya. Selain itu juga ada penambahan tentang bacaan-bacaan huruf ya. Kemudian penyederhanaan simbol, pokoknya imalah yang dulunya hamzah, mim, lam, tak marbutoh cukup hamzah, alif dan mim. Ismam cukup hamzah, alif dan shin. Nah, ya. Jadi ada penyederhanaan tahun 2021. Ya, peringkasan ya. Dari situ. Jadi selain ada revisi, ada juga penambahan kaidah-kaidah baru ya terkait dengan baca-bacaan huruf. Nah, selang belum lama tahun 2023 ya, saat kita menyusun Al-Quran Braille-nya versi sesuai pedoman baru, ternyata ada dinamika lagi. Ada beberapa hal yang memang tampaknya masih bisa disederhanakan lagi. Artinya yang awalnya itu dianggap tidak mungkin kalau dirosmanikan, ternyata bisa dirosmanikan ya. Seperti umpamanya ya bani itu hamzah alif ya nida, nah, itu kemudian diusmanikan ya. Kemudian ya double yuhyi, nah, itu diusmanikan. Dawud itu diusmanikan. Ibrahim diusmanikan. Jadi banyak yang diusmanikan. Jadi pengecualian sedikit ya. Saya coba lihat yang di pengecualian cuma tinggal yang as-sholah az-zakah ariba itu ya, termasuk hamzah yang double di awal aang dar aang tuh, nah itu masih terimlai. Selebihnya itu sudah diusmanikan ya. Nah, seperti itu kira-kira ya beberapa perubahan-perubahan ya, terkait dengan mushaf standar Braille kita. Nah, tapi yang perlu diingat ya, menurut kami ya, jadi sekalipun yang beredar itu versinya macam-macam, ada versi pedoman terakhir, ada versi pedoman 2012 itu ya, atau 2012,
atau mungkin bahkan ada yang sebelum 84 atau yang bahkan sebelum standar ya. Itu semua sama-sama mushaf ya. Dan sama-sama semua masih bisa dipakai sebenarnya. Selama kita paham kaidahnya. Nggak salah. Mungkin ada yang masih punya ketulis, boleh dipakai sebenarnya. Asal paham apa namanya kaidahnya. Jadi tidak ada halangan kita untuk pakai. Uh, di satu saya ada penelitian di Palembang. Ketika saya datang di situ, yang digunakan itu mushaf, ada yang mushaf ya ketunis, ada yang mushaf Wiataguna, ada Rotul, ini macam-macam. Saya tanya ke gurunya, memang bisa ini kok beda-beda macam versinya. Kata gurunya bisa, asal kita jelaskan. Artinya sekalipun beda-beda versi ya, mushaf cetakan itu, mushaf Al-Quran itu, asal kita paham kaidahnya, itu masih bisa dipakai. Karena kalau sampai kita hanya mengandalkan yang baru, setiap ada yang baru, yang lama nggak dipakai, ini iman itu ya, iman. Dan kita juga para muhsinin donatur yang sudah apa namanya mengikhlaskan untuk membeli itu ya, biaya itu. Nah, mungkin itu sekira untuk prolognya Pak Yayat atau Pak atau Ustaz Lukman. Barangkali ada feedback pertanyaan, nanti boleh dibuka ruang diskusinya. Dari saya sementara itu, ya terima kasih. Pak Numan? Baik, terima kasih kepada semua Bapak Dr. Ahmad Yani, PHI MAG yang telah menguraikan perjalanan Al-Quran Braille, terutama semenjak dari tahun 52 sampai sekarang ya. Untuk selanjutnya barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan dari Bapak Ibu terkait materi tersebut ataupun hal yang lainnya terkait Al-Quran Braille, kami persilahkan. Ya, zaman sebelum itu ke teman-teman, saya dulu ya. Baik Pak, baik. Silahkan. Jadi kita ini kan ada panduan atau pedoman biar kita bertahap dan lebih memahami secara detail. Barangkali nanti Pak Jenny bisa menjelaskan. Yang pertama ini, kalau di pedoman itu di bab 2 Pak, langsung ke kaidah itu ya, di halaman 10 kalau di Braille itu ya. Nah di situ pengenalan huruf. Yang pertama ya huruf pokok, kedua huruf tambahan, dan tanda syakal, baris, atau tanda-tanda lainnya. Ya biar kita punya pengetahuan dan argumen juga, kalau di pedoman ini jumlah huruf hijaiyah yang pokok itu ada 30. Sementara kemudian berkembang di tajwiduna itu 29. Bahkan ada yang berpegang bahwa huruf hijaiyah itu 28. Nah, itu untuk pengetahuan, barangkali ada argumen-argumen atau keterangan-keterangan untuk masing-masing yang 28, 29, 30 gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya di sini, yang keduanya ada huruf pokok dan huruf tambahan. Nah, apakah di Quran cetak ada juga seperti itu yang pokok dan juga tambahan kan gitu ya. Yaitu kemudian yang berikutnya ya ini dari bab 2 aja dulu di poin A ya. Kemudian yang ketiganya kita mengenal nah mungkin bisa dijelaskan apa atau baris. Mungkin yang pertama biar bertahap Pak Jen ya. Jelaskan. Terima kasih. Langsung saja. Langsung ya? Iya, langsung aja. Ya, ini pertanyaannya sangat dalam sekali nih, Pak. Memang harus dalam kita, Guru. Baik. Jadi, apa namanya, terkait dengan huruf pokok dan huruf tambahan ya.
ke huruf pokok dulu ya. Huruf pokok itu jadi ada sebagian itu menghitungnya 28. Kenapa dihitung 28 ya? Dengan mengecualikan alif dan lam alif. Karena alif itu tidak bisa sebenarnya. Dia itu menjadi huruf mat sebenarnya. Dia akan berfungsi ketika dia diletakkan dengan huruf. Nah, mim diikuti alif jadi ma panjang gitu ya. Kalau berdiri sendiri dia nggak berfungsi sebenarnya. Termasuk lam alif. Lam alif itu kan gabungan lam dengan alif. Sehingga ketika itu dikeluarkan, huruf hijaiyah sebenarnya cuma 28 gitu ya. Dengan alif dan lam alif. Nah, ketika dihitung 30, memang semua itu dimasukkan. Alif dan lam alif dimasukkan. Ya. Jadi memang hitung-hitungan itu tergantung apa namanya, apakah kita memasukkan dua apa namanya dua huruf tadi atau karena ada huruf-huruf yang memiliki kemiripan. Nah, terkait huruf tambahan itu kalau dalam tulisan cetak ya, itu memang apa namanya dibutuhkan memang ada gitu ya. Sehingga dalam braille pun akhirnya juga dimunculkan ya, sekalipun bunyinya sama dengan hamzah. Ya, bunyinya sama hamzah. Cuman karena dalam rosem itu memang ditulis secara berbeda, sehingga di braille pun ditulis dengan cara berbeda. Nah, disebut tambahan itu sebenarnya saya juga tidak tahu rujukannya ya. Saya baru tahu ketika penyusunan ini. Kenapa kok ada tambahan? Nah, sehingga saya akhirnya menduga-duga boleh jadi karena itu di luar apa namanya pokok ya, sehingga disebut tambahan. Di luar hitungan 30 atau 28 itu ya. Dan semua bunyi di huruf tambahan itu ada rujukannya di huruf pokok. Ya, ada semua ya kayak. Meskipun ada beberapa yang mungkin tidak langsung ya, kayak alif mat. Nah, alif mat itu di dalam cetak itu apa namanya uh, apa ya? Lebih ke mat badal itu istilahnya. Tapi di sini muncul alif mat. Nah, boleh jadi ya. Kenapa muncul alif mat itu untuk penyederhanaan ya di braille. Biar tidak ada dua kode ya. Cukup satu kode cukup itu ya, penyederhanaan. Maka cukup dengan alif mat ya. Karena alif mat itu dalam Quran juga banyak ditemukan. Ada manusia banyak sekali. Sehingga dengan menggunakan satu kode saja itu bisa menghemat sekian kode. Nah, dugaan saya begitu. Jadi huruf-huruf yang sekiranya itu bisa dibuat satu kode, yaitu di luar apa namanya tambahan huruf pokok, dibuatlah satu apa namanya kode baru. Nah, saya belum ngecek apakah huruf tambahan ini itu sesuai dengan kesepakatan di tahun 51 saat itu ya. Saya belum ngecek, mohon maaf, nanti mungkin saya akan cek dulu ya, nanti dalam pertemuan ini saya akan sampaikan. Tapi yang jelas huruf-huruf ini di luar huruf pokok itu. Sekalipun ada beberapa yang bunyinya itu sama ya, cuma tulisan dalam mushaf cetak itu beda sehingga dikodekan secara berbeda. Nah, kemudian terkait dengan istilah syakel baris gitu ya. Nah, ada harokat. Nah, ini istilah-istilah ini itu apakah dulu istilahnya vokal pendek, vokal panjang itu. Cuma ketika kita ikut sidang, kita kenalkan kalau di awas itu lebih ke tanda sakel atau harokat gitu ya.
atau kalau baris itu istilah kita sebenarnya orang Indonesia. Ada baris itu ada aslinya baris itu artinya ada sandangnya gitu loh. Ada fathah yang untuk menunjukkan A, ada tanda menunjukkan I, nah itu baris. Nah, kalau shackle itu sebenarnya hampir sama dengan penandaan shackle. Kalau harokat itu lebih menunjukkan harokat gerakan ya. Jadi untuk menunjukkan ya, fatkah itu ada satu bentuk ya, bibir dibuka agar keluar bunyi A gitu ya. Ya harokat angka kasroh itu apa namanya merahang ya, itu menarik rahang ke bawah sedikit. I itu ya. Dumah itu menghimpun dua bibir, mencucu lah istilahnya. U, nah itu ya. Jadi harokat itu menggambarkan gerakan apa namanya bibir untuk menunjukkan satu bunyi tertentu ya. Fathah, kasroh, dumah. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana suku? Diam itu maksudnya diam di tempat makhrajnya sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tahu huruf itu di mana makhrajnya, maka sukunlah huruf itu, matikan huruf itu. Ya, makanya letaknya abad di bibir itu ya. Sin di mana as itu kan terasa itu. Sin itu di mana? Ujung lidah dengan kisri bawah. Nah, seperti itu. Mungkin itu kira-kira harokat. Nah, itu ya. Nah, harokat ada harokat biasa itu ya atau isbaiyah. 105.000. Nah, kalau harokat biasa itu memang tapi di pedoman terakhir ini vokal pendeknya nampaknya masih ada ya, masih ada. Vokal pendek. Itu untuk memudahkan pemahaman sebenarnya. Karena kan kalau di Braille kan nggak yang huruf ga itu nggak ada kan huruf ga. Jadi lebih ke bunyi. Kalau pendek itu harokat fathah kasroh. Iya, itu menunjukkan vokal panjang. Vokal panjang pun terbatas cuma 2. Disebut isbaiyah. Fathah isbaiyah, kasroh isbaiyah, dan dumah isbaiyah. Itu terkait dengan harokat ya, harokat. Mungkin itu Pak Ayat ya yang bisa. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Kurang nanti mungkin pertemuan berikutnya saya akan coba carikan ini ya sumber-sumbernya. Ya. Berarti kalau sakal itu lebih luas daripada harokat gitu ya? Betul, sakal lebih luas. Harokat termasuk sakal? Iya betul, harokat termasuk sakal. Ya, makanya kita bukan sakal harokat. Nah, harokat itu cuma terbatas kasroh, fathah, dumah. Ya. Oke. Ya, jazakallah. Iya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Haji. Saya Pak Yayat. Iya. Ada Panuman. Silakan. Siapa itu? Langsung aja mungkin silakan. Saya mau tanya Pak Haji. Iya. Mangga silahkan. Langsung aja Panuman. Mangga Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada hari ini saya dapat ilmu banyak Pak Haji. Terima kasih. Saya sebagai pencinta Al-Quran Braille Pak Haji, dan tiap hari insya Allah saya belajar Al-Quran Braille. Insya Allah tiap hari, dan di sini saya masih sedikit ilmu. Karena itu saya dengan adanya ini sangat luar biasa nambah ilmu. Tapi saya ingin bertanya Bapak, untuk cetakan Quran yang setelah banyak revisi tadi sudah ada apa belum gitu ya? Saya pengen Qurannya gitu yang sudah
hasil revisi semua itu. Yang kedua, ketika tadi Bapak menjelaskan tentang diusmanikan huruf-huruf yang saya nida dan yuhyi itu, saya minta digambarkan cara penulisannya seperti apa, Pak, karena saya belum mendapatkan sosialisasinya gitu. Jadi dengan kesempatan ini, saya mohon ada penjelasan tentang penulisannya. Demikian, Pak. Terima Baik. kasih. Ya. Baik, jadi pertama terkait mushaf yang sudah sesuai dengan pedoman terbaru ada enggak? Sudah ada, Pak ya. Kita Sudah ada ya. sudah mencetak, cuma sangat terbatas dan mungkin kayaknya nggak tahu masih ada atau tidak ada. Tapi di para penerbit mushaf Braille itu saya kira sudah mencetak itu ya. Di Wilayaguna, bahkan di ITMI sendiri sudah nyetak yang versi baru ya. Nanti bisa nanyakan ke ITMI ya. Nah, nanti bisa lewat Pak Iyat gimana cara dapatkannya. Mungkin bisa di Umi Maktum ya, bisa. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana ketika musmanikan yuhyi itu ya. Nah, kalau kita tulis imla'i kan yuhyi itu ya-nya double. Ya gitu kan. Yuhyi ya gitu kan tulisannya. Iya. Nah, ketika diusmanikan cukup ya kemudian pakai kasroh isbaiyah. Oh. Jadinya bunyinya sama, i-nya panjangnya sama doang. Nah, gitu saja ya. Termasuk ya adamu sama ya alif sebenarnya kan ya alif. Ya kan? Kemudian hamzah alif mat ya kan? Dan karena ini diusmanikan alifnya hilang. Jadi langsung nyambung itu ya Adamu pakai apa? Pakai fathah isbaiyah. Ya. Nah gitu. Ya Adam gitu. Jadi seperti itu. Masuk ya ayuhanas itu ya. Nah seperti itu. Jadi itu digantinya dengan fathah isbaiyah. Tapi tetap hukum bacanya tetap pajaid, Ustaz. Sama. Kalau bacanya nggak boleh berubah. Hanya tulisan aja yang berubah. Oh iya. Makanya harokat atau sakal itu sebenarnya untuk menjaga bacaan. Sekalipun berbeda rosmnya, mau imla, mau usmani, yang mengamankan perbedaan rosm usmani atau imla itu adalah sakalnya, tanda bacanya. Ketika pakai alif, ya nggak usah pakai fathah, kan? Karena otomatis panjang. Tapi ketika hilang alifnya, harus diganti dengan fathah isbaiyah. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, Terima itu kasih. Maksudnya atau tanda baca. Ya. Jadi tanda baca itu maksudnya untuk mengikat rosem ya, apapun imla'i atau usmani agar tetap terbaca dengan benar. Ya. Nah itu kira-kira Pak ya. Ya terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Alhamdulillah. Berarti Pak Ustadz setiap perubahan tulisan itu kesimpulannya, setiap perubahan-perubahan yang ada di Al-Quran Braille kita itu disebut usmani, rosem usmani gitu ya Pak? Iya. Jadi perubahan lama ke baru itu lebih banyak ke arah usmaninya, ya. Sekalipun tadi saya bilang ada beberapa yang dikembalikan ke imla'i, ya. Jadi 2000 tahun 2011 ya, yang perubahan pertama semua hamzah di tengah itu ditulis usmani. Ternyata itu menyulitkan, maka 2021 direvisi. Hamzah di tengah itu semua imla'i. Nah, tapi akhirnya 2023 direvisi lagi. Ternyata yang di tengah-tengah itu bisa dipilah-pilah. Ada yang bisa usmani, ada yang tidak. Ya. Nah, yang tidak itu semakin sedikit. Sebagian besar sudah diusmanikan. Di antara pengecualian yang tidak diusmanikan di hamzah di tengah itu seperti tabarra'u, faqra'u itu karena menurut para para praktisi ketika itu ditulis usmani nanti kebacanya faqra'u gitu ya. Jadi kesalahan hamzah dibaca hamzah mufradah dibaca tasdid, khawatirnya begitu. Nah, mungkin itu kira-kira ya. Iya. Berarti Pak sedikit lagi nih Pak, saya sambung saja Pak ya, karena kaitannya sama dengan yang itu. Berarti termasuk
macam-macam hamzah itu sebenarnya sudah diusmanikan itu ya Pak, karena hamzahnya Sudah, banyak gitu Pak ya? sudah. Oh iya Pak. Nah, cuma begini ya, karena hamzah itu buahnya boleh jadi ketika kita melakukan revisi itu ada yang lewat. Nah, itu ya. Karena memang di secara internal kita terus membaca mushaf itu dan memang ditemukan juga yang lewat ya itu ya. Itu pengecualian yang lewat. Tapi secara umum sudah kita secara kaidah sudah kita usmanikan secara pedoman. Meskipun prakteknya boleh jadi ada yang lewat gitu ya. Tapi perubahan itu tidak akan merubah bacaan ya, karena sudah kita ganti sistem tanda bacanya. Yang sudah saya katakan tadi, ketika alif hilang sudah kita ganti fatka isba iya, sehingga bacaannya tetap sama. Karena yang wajib itu bacaannya yang benar. Tulisan boleh berbeda tapi bacanya harus sama. Nah itu ya. Nah itu yang penting yang perlu dipahami. Ada hukum baca Sehingga juga tetap ya, pakai hukum baca versi ya. manapun boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Zaini. Iya. Waalaikumsalam. Asmat Kota Depok ya. Oke, siap. Itu saya pikir nanyakan ini Pak Ustadz tentang penulisan kasroh isbaiyah ya. Ya. Kalau yang versi lama kan itu pasti di akhir kata ya Pak Ustadz ya. Tapi sekarang kok ada di tengah kayak kata Ibrahim, terus di kata apa lagi ya? Nabi Yina kalau nggak salah ya. Itu gimana Ustadz? Apakah kalau tetap menggunakan iya itu apa akan mengubah arti nggak kalau diganti dengan kasroh isbaiyah Ustaz? Terima kasih. Jadi rosem itu terkait tulisan ya, sehingga imla usman itu tidak akan merubah arti sebenarnya. Oh, iya. Karena yang akan merubah arti ketika bacaan kita salah. Iya, iya. Jadi ketika bacaan arti salah, artinya panjang, pendek, panjang itu bikin salah itu. Kalau tulisan itu bisa saja berbeda selagi kita bacanya sama ya. Jadi ketika Ibrahim itu Ibrahim hi-nya itu pakai isbaiyah, itu sama bacanya ketika pakai ya. Gitu kan. Jadi hanya berbeda cara tulis. Tapi yang penting bacaan sama. Iya, belum terbiasa. Itu hanya variasi penulisan. Jadi nggak apa-apa. Iya. Nah, gitu. Jadi mungkin ini Ustadz Jain kadang-kadang kan ada yang mengartikan dari ilmu apa ya nahu mungkin ya, katanya kan bahwa kasroh isbaiyah itu sebagai pengganti domir gitu kan, makanya pasti di akhir gitu. Itu ada itu anggap seperti itu. Iya. Itu ketika domir hak ya, domir hak. Jadi ya kalau di tengah itu kan nggak ada domir hak. Nah, jadi kalau kita domir hak itu pun ketika sebelumnya tidak ada mat. Iya, nah, kalau ada huruf mat nggak ada atau sukun sebelumnya. Iya, jadi itu tidak mesti maksudnya. Dan tanda sekali lagi tanda-tanda itu atau rokat tanda isbaiyah itu hanya untuk mengamankan bacaan dari tulisan yang ada gitu ya. Ketika orang belum begitu paham kaidah. Sebenarnya kalau sudah tahu kaidahnya, mau dikasih harokat apa saja tetap bisa orang baca benar. Ya, cuma kalau belum paham kaidah, yang paling pas ya harus dikasih tanda. Kalau ini harus panjang, kasih fathah atau harokat isbaiyah. Kalau pendek cukup harokat, nah gitu maksudnya. Ya Ustaz, kalau di dalam kata Ibrahim tuh huruf H tuh domir bukan Ustaz, di dalam kata Ibrahim itu. Bukan. Huruf H bukan domir bukan ya? Huruf H dalam kata Ibrahim itu merupakan domir bukan ya? Bukan. Iya. Ini bukan domir tuh. Pak Ustadz. Iya. G. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini yang huruf mad. Jadi untuk yang masih awam kayak saya, mungkin sudah nyaman ketika membedakan mad wajib dengan mad jaiz. Itu kan kalau mad jaiz itu tapi kalau yang baru ini kan nyambung gitu. Nah, itu alasannya apa? Kalau jujur aja kemarin sempat bingung juga sih. Tapi kan tujuan revisi mempermudah gitu ya. Tapi yang terkait huruf jelaskan. Jadi kenapa bisa itu kan terkait dengan kaidah tajwidnya sebenarnya, karena kaidah tajwidnya. Jadi
kalau yang wajib itu terjadi karena antara huruf mad dengan hamzah itu dalam satu kata ya. Antara mim alif hamzah itu dalam satu kata. Tidak dalam kata yang berbeda. Sementara kalau yang jaiz itu memang antara mad, huruf mad ya, dengan hamzah itu sudah beda kata. Contoh ungzilah ya. Alifnya itu ya, itu dengan hamzah berikutnya itu beda kata. Sehingga ada spasi. Yang beda kata namanya yang terpisah. Yang satu kata tapi cara baca kalimat panjangnya. Karena sama panjangnya, maka dikasih tanda baca yang sama, gitu ya. Agar lebih mudah memahami cara baca praktisnya gitu ya. Sekalipun tidak kaidahnya. Iya, tapi Nah, tadi jadi karena salah. tadi. Seperti itu, Bu. Iya. Bisa dipahami nggak? Ya, berproses. Belum. Tapi dari di ini Pak, penjelasannya jadi saya salah. lihat Pak ya di Al-Quran yang baru sekarang itu, ya itu kan harusnya jais gitu Pak ya, katanya tadi terpisah gitu ya. Tapi yang baru Nah, sekarang itu. nggak dipisah malah Pak, ianya dengan ai itu Pak. Nah, Ya itu nidaknya yang dengan saya ayuhanya itu itu nggak dipisah sekarang. Oh, pengecualian ya Pak ya. Itu karena Rasul Usmani. Oh iya ya Pak. Jadi Ya. berarti seperti ma unzila tadi, ma-nya itu berarti dispasi tetap ya Pak, ma pakai. Ya. Oh iya Pak. Kecuali yang ya Adamu, ya Ayuhan, itu beda. Ula itu beda. Itu Nah, karena itu yang saya Usmani, maksud tadi ya. yang ingin saya tanya. Oh Dia iya. tetap menyatu. Sekalipun hukumnya itu tetap jais. Itu ya. Karena dalam kaidah penulisan itu ada kalanya dua huruf itu disatukan. Sekalipun itu berbeda. Ya berbeda kata gitu ya. Jadi, Iya, artinya satu tulisan itu tadi dari dua kata boleh jadi ya. Dalam proses Usmani itu memungkinkan. Tapi kalau imla'i memang pisah. Ya. Oh iya Pak. Nah, Iya, ketika siap. disatukan, kaidah bacanya tetap seperti terpisah. Maka lebih mudah dikasih tanda gitu biar paham. Oh, itu tetap dibacanya 4 atau 5 gitu ya. Nah, kalau itu memang perlu nanti kita belajar di Tajwiduna ya nanti. Iya. Di ilmu tajwidnya kan sudah ada kita bukunya ya. Nah, tinggal nanti nyari waktunya Pak Ayat. Iya. Kita nanti belajar pelan-pelan tajwidnya kan tajwidnya itu apa namanya juga tebel ya. Itu harus Iya. pelan-pelan juga itu. Ya, makanya ini kita bertahap secara urutan. Nah, kita kan tadi dari mulai huruf, pokok dan tambahan, kemudian kesininya ada syakal, ada rosem juga. Nah, mungkin nanti kita kaitan dengan hamzah yang bermacam-macam. Karena kita semangatnya kan inklusi juga, Pak Jen ya. Jadi biar nanti ada dibandingkan dengan yang awas gimana kan gitu. Paling tidak untuk pengetahuan. Nanti coba kita ini. Ya, nanti ke depannya. Karena kalau kita nggak gini, saya juga nggak mikir, Pak Yat. Betul. Kalau nggak ada pertanyaan, ya udah beres semua. Ternyata banyak yang harus saya pikirkan. Iya. Nggak kepikir. Baik, bagus pertanyaannya, nanti kita coba. Jadi mungkin kalau baris, kita itu kan memang dicetak itu baris drat gitu ya. Ada di atas, ada di bawah, ada di depan kan gitu. Iya, betul. Mungkin kita mengadopsinya itu bukan dari sisi barisnya tapi dari sisi istilahnya gitu ya. Kalau di atas itu pasti patah, di bawah kasroh, di depan domah kan gitu. Jadi ada beberapa istilah yang di awas dicetak itu kita adopsi. Nah, ini sangat penting untuk inklusi itu ya. Nanti kan teman-teman juga mungkin mengajar apa anaknya atau orang awas kan gitu. Iya Pak. Makanya usulan saya dulu kita harus punya alat peraga Pak Iyat. Betul. Alat peraga yang nanti bisa diraba seperti apa sih bentuknya huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk cetak. Itu. Iya. Yang nanti lebih mudah pemahamannya itu lebih pas gitu. Ini PR. Ya. Masih ada teman-teman, silahkan. Berapa? Nggak tahu, belum itu salah ngejum dulu. Ya, silahkan. Silahkan langsung saja yang
akan menyampaikan pertanyaan ataupun mendiskusikan temuan-temuannya, barangkali silakan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mohon izin Bapak Ketua APKBI, Pak Sekretaris dan juga Bapak Narsum dari Lajnah. Saya Happy Septian. Pak Happy. Baik. Halo, pertama, kalau misalnya saya menyimpulkan seperti ini, bagaimana Pak narasumber tentang huruf tambahan? Sebetulnya itu kan huruf itu tidak ada yang tambahan. Bahwa hamzah ya hamzah, bahwa ta ya ta, dan seterusnya. Mengapa dalam Braille kita istilahkan ada huruf tambahan? Sebetulnya huruf tambahan yang dimaksud adalah tambahan dari sisi bentuk. Bentuk secara penulisan. Hakikatnya adalah bentuk secara penulisan dalam Al-Quran versi cetak. Seperti misalnya hamzah alal alif. Mungkin kalau dalam mushaf cetak, itu bisa saja hamzah langsung diletakkan di atas alif, ditumpangkan, dan apalah istilah yang lainnya. Demikian juga dengan yang lainnya. Sementara dalam Braille itu tidak memungkinkan. Maka untuk mengadopsi kepentingan itu, untuk menyesuaikan kepentingan itu, dibuatlah lambang khusus. Misalnya titik 34 kita sebut hamzah alal alif. Padahal hakikatnya sebetulnya itu adalah hamzah juga. Nah, jadi untuk menyesuaikan itu. Kemudian yang tak juga demikian, dan hamzah mat sebagaimana yang Pak Narsum sampaikan tadi, memang seperti itulah adanya. Itu semacam penyederhanaan. Sebetulnya lambangnya bisa jadi lebih dari satu, tapi disederhanakan menjadi hanya satu. Dalam konteks Latin, kita bisa dekatkan misalnya dengan tulisan singkat dan seterusnya. Kemudian yang lain juga seperti itu, bahwa pada hakikatnya kita ingin Al-Quran ini adalah Al-Quran inklusi. Artinya bagaimana kita mendekatkan Al-Quran Braille ini dari sisi tulisannya dekat dengan Al-Quran dalam versi cetak. Fungsinya apa? Di antara fungsinya adalah kelak ketika kita mengajarkan saudara kita, anak kita, bahkan jamaah kita yang non-disabilitas netra, maka kita lebih mudah untuk beradaptasi dan lebih mudah untuk menerangkan serta menjelaskannya dengan model tulisan, dengan istilah yang hampir mendekati dengan apa yang mereka pegang mushafnya, seperti itu. Mohon maaf Pak narasumber, itu semacam mungkin kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan dengan kesimpulan ini lebih memudahkan teman-teman para pengajar Al-Quran untuk memahaminya. Kalau saya istilahkan seperti itu, kira-kira apakah itu bisa mendekati yang dimaksud? Terima kasih Pak narasumber dan Pak Yayat dan juga Ustadz Numan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena memang belum ada batasan yang menyebut secara tegas, saya kira itu juga sudah bisa diterima ya. Tadi Pak Happy yang sampaikan ya. Jadi ya kalau di huruf pokok itu kan hanya hamzah dan alif. Nah, ketika sudah tambah itu sudah digabung hamzah alif, hamzah wawi, hamzah ya, jadi gabungan-gabungan itu ya. Huruf yang gabungan. Tak di huruf pokok itu sudah tak, nah, tapi di sini ada tak marbutoh ya. Yang punya fungsi tak itu di akhir kata itu ya biasanya, tidak di tengah. Kemudian ada ya juga. Nah, kalau ya yang di pokok itu ya yang fungsinya memang ya dibaca, artinya dia yang berharokat fathah asrul dhamma, tapi yang tambah nih ya-nya itu fungsinya ya seperti mat ya, duha itu kan, maka disebut alif maksurah seperti mat ya, atau ya apa alif ya layinah ya, apa alif maksurah ya sebenarnya ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau yang di pokok itu cuma melambangkan satu huruf, tapi kalau di apanya ditambah itu bisa saja double, artinya sudah jelas sama Pak Happy, atau bunyinya sama tapi bentuknya lain. Seperti tak itu sudah ada sebenarnya di pokok, tapi ini bentuknya beda dan penempatan juga beda. Ya. Karena kalau tak maftuhah istilahnya,
Kalau tak maftuhah itu pokok. Istilahnya kalau dalam ini istilah maftuhah. Jadi pokok, jadi taknya itu bisa ditempatkan di depan, tengah, ya, dan di akhir. Tapi kalau di tak tambahan itu hanya di belakang. Al-Qari'ah itu pakai tak maftuhah. Tidak tak yang di huruf pokok. Nah, seperti itu kira-kira. Iya juga sama, ya yang ada di huruf pokok itu ya yang berharakat ya yiyu. Tapi kalau ya di tambahan itu fungsinya seperti mat, wadduha gitu ya. Zulfa gitu ya. Qala gitu. Nah, seperti alif, mana disebut alif maksud. Nah, mungkin seperti itu ya kalau kita mau mendefinisikan, mungkin nanti suatu saat perlu ya kita coba definisikan ya biar memudahkan untuk membedakan mana pokok, mana intinya untuk menggambarkan saja ya. Sekarang sebenarnya itu semua huruf dipakai, semua dipakai. Cuma karena sudah disebut pokok tambahan, memang perlu kita definisikan ya. Baik, mungkin gambaran Pak apa namanya Pak Happy tadi sudah cukup untuk bisa didefinisikan. Pokok itu seperti itu, tambahan seperti. Baik, terima kasih Pak Happy. Ya, mungkin begitu. Masih ada yang lain? Iya, mungkin karena ini cuaca juga Pak Jen di Bandung dan mungkin di daerah lain juga ini hujan besar. Oh, dan angin juga yang mungkin mengganggu ke sinyal juga kan gitu. Iya. Nih, sama mungkin kayaknya sinyal. Hilang sinyal ya. Iya. Gak apa-apa ya. Iya. Iya, apa yang telah kita bahas mudah-mudahan manfaat dan menambah ilmu semakin luas sehingga ya kita sebagai pengajar Al-Quran Braille bisa lebih argumentatif ketika menerangkan kepada ya peserta didik gitu ya. Jadi terima kasih Pak Jen, mudah-mudahan kebersamaan kita, apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh dan tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada closing statement barangkali, enggak? Silahkan Pak Jen. Ya, tentu saya menyampaikan terima kasih kepada AKBPI ya sudah mendorong ya para anggotanya untuk terus belajar, dan saya juga ikut belajar lagi Pak Ayat, karena pada akhirnya ilmunya ini kan ilmu di teman-teman ya. Saya belajar, kemudian saya coba menambah wawasan dari luar, sehingga ada sedikit yang bisa kita saling share ya. Tentu saya masih banyak kekurangan dan saya akan terus belajar dari teman-teman juga, dari Pak Ayat dan yang lainnya yang itu tidak bisa saya dapatkan dari luar gitu ya. Mungkin itu saja Pak Ayat, terima kasih. Iya, terima kasih jazakumullahu khairan kepada Pak Jani dan semua peserta anggota FKBI. Sekali lagi mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menggali ilmu Al-Quran Braille, termasuk salah satunya untuk cara menulisnya. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan kafaratul majalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.